Hal-hal yang menjadi penyebab batalnya sholat. Di dalam kitab Matan Abi Syuja ini dituliskan bahwasanya jumlah perkara yang membatalkan tersebut adalah 11 perkara. Manakah yang 11 itu? Yang pertama, al-kalamul amdu, berbicara dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja. Berikutnya yang kedua, wal amalul katsiru. Yang kedua yang batalin salat, wal amalul katsiru, bergerak yang terlalu banyak. Amalul katsir, pergerakan yang terlalu banyak. Nah, ini pun membatalkan salat. Baik. Lalu gerakannya bagaimana sih yang bikin batal salat? Ini ada 4 nih kurang lebih, ya. Di kitab I'anatul Talibin itu disebutkan yang pertama, 3 gerakan berturut-turut. 3 gerakan berturut-turut. Apa contohnya? Melangkah 3 langkah. 3 kali melangkah ke depan atau ke kanan. Atau menggaruk yang berlebihan. Gatal nih kepalanya. Belum cukuran. Ini batal. Kenapa ini benar? 3 kali. Yang ketiganya yang bikin batal. Kalau cuma 2, krek, udah nggak batal. Tapi kok gerak gitu, batal. 3 kali berturut-turut. Ya, 3 kali berturut-turut. Yang kedua, 1 kali saja batal kalau berlebihan. Dengan gerakan yang berlebihan. 1 kali gerakan bisa batal kalau berlebihan. Contohnya apa? Loncat. Lagi sholat. Cuing. Nah, loncat. Batal. Apalagi salto. Selebrasi. Langsung batal. 1 gerakan saja batal kalau berlebihan. Termasuk mukul orang. Lagi sholat. Batal langsung. Walaupun cuma 1 gerakan, batal langsung. Kecuali ada orang lewat kita begini. Nah, ini emang disunah ini ya, disunahkan seperti ini. Bahkan harus ini. Harus. Bahkan kalau dia melawan, kita boleh melawan juga. Tahan. Ujung-ujung berantem kalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, batal juga kalau 1 gerakan. Cuma 1 gerakan batal. Tapi niatnya 3. Jadi, orang bergerak 1 kali, tapi dia niat gerak 3 kali. Batal juga. Bisa buat niatnya ya? Dia cuma melangkah sekali. Kan? Saya niat melangkah 3 kali. Batal. Walaupun faktanya cuma sekali. Batal juga. Niatnya dizohirkan. Yang ketiga. Yang keempat, 1 kali pun bisa batal. Kalau ada maksud mempermainkan sholat. Sok, apa contohnya? 1 gerakan tapi batalin sholat karena tujuannya untuk mempermainkan sholat. Ya, apa coba? Kadang anak-anak suka bercanda kan? Gerakan-gerakan yang tujuannya untuk melecehkan, untuk mempermainkan sholat. Paham kan maksudnya ya? Kalau ada gerakan yang tujuannya untuk meremehkan, melecehkan, bercanda yang sifatnya meremehkan sholat, 1 kali saja batal. Kalau tujuannya main-main, walaupun cuma 1 kali. Paham ini ya? Jadi 4 tuh ya. 3 kali berturut-turut, 1 kali saja tapi berlebihan. Yang ketiga, 1 kali tapi niatnya 3. Yang keempat, 1 kali niatnya main-main. Ini batal semua. Kita masuk yang berikutnya. Yang ketiga, wal hadasu, berhadas. Hadas kecil maupun hadas besar. Lagi sholat tiba-tiba hadas kecil, berarti kentut, buang angin. Ada yang keluar dari 2 alat pembuangan, ya. Ini pun membatalkan sholat. Wa hudusun najasati,
Yang keempat, terkena najis, kejatuhan najis, tai cicak misalkan, atau burung misalkan. Tetapi kalau najisnya ma'fu, ini tidak batal. Najis ma'fu, contohnya ada seekor nyamuk hinggap di baju kita, lalu dia bunuh diri di baju kita. Frustasi kan? Frustasi itu nyamuk, blok mati. Darahnya muncrat misalkan. Nah ini nggak masalah. Karena darah nyamuk itu ma'fu. Dengan syarat tidak sengaja kita bunuh nyamuk. Langsung batal. Kenapa? Karena sengaja kita bunuh. Tapi kalau tidak, kita nggak tahu, tiba-tiba udah ada nyamuk nih, ma'fu. Najis tapi ma'fu. Itu ya. Atau termasuk najis itu bagian tubuh binatang yang tidak dimakan dagingnya. Apa contohnya? Bulu kucing. Bulu kucing termasuk. Kucing dimakan nggak? Nah, bagian tubuhnya yang terlepas dari tubuhnya, ini kalau nggak boleh kena dalam sholat. Bulu kucing termasuk. Bulu kucing, bangkai kecoa, bangkai lalat, itu masuk. Walaupun itu tidak ngaruh, tapi kalau sudah jadi bangkai mah ngaruh dalam sholat. Kalau jadi bangkai, gitu bangkainya, tapi kalau lalatnya mah nggak masalah. Tapi kalau sudah jadi bangkai kan najis. Bangkai lalat. Bangkai apa tadi? Kecoa, lalat, nyamuk ya, pokoknya binatang ya, yang suci tapi tidak dimakan dagingnya. Kucing juga ya, semut masuk. Semut masuk. Iya, kan suci kan semut? Iya. Boleh dimakan nggak? Nggak boleh. Kucing suci kan? Tapi nggak boleh dimakan. Termasuk seperti itu. Wan kisyaful aurati, dan terbuka aurat. Kalau terbuka auratnya bisa langsung ditutup, saat itu juga tidak jadi batalnya. Lagi sholat, kipas angin kegedean, patuh sholat pakai sarung doang, onderdilnya nggak dikarungin misalnya, terbuang tuh sarung. Onderdilnya juga. Kalau kebuka, turun lagi bisa, nggak masalah. Wa taghyirun niyati, dan merubah niat. Merubah niat. Berikutnya, yang batalin sholat, wastid barul kiblat, dan membelakangi kiblat. Balik badan. Wastid barul kiblati, dan membelakangi kiblat. Termasuk, mohon maaf, dalam sholat. Banyak orang nggak pahami. Yang wajib menghadap kiblat itu dada. Dada sebenarnya. Ketika berdiri tegak menghadap kiblat, yang paling utama yang dituntut menghadap kiblat adalah dada ini, dada kita ini. Maka selama kita dalam sholat, dada ini nggak boleh berpaling dari kiblat, kecuali ketika ruku dan sujud. Itu mah udah pasti kita ke bawah kan. Nah, ini yang paling banyak ketika duduk orang, dan banyak kasus terjadi ketika salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, betek. Nah, lihat dadanya kemana? Tidak istiqbal kiblat lagi. Nah ini, ingat, salam pertama masih rukun, belum keluar sholat. Kecuali salam kedua, ada masalah. Salam pertama tidak boleh merubah dada kita. Kalau salam yang kedua boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup kepalanya, tengokkan semampunya sampai pipi kelihatan. Gitu. Nah ini, jadi istiqbalul kiblah itu berlangsung sampai kepada salam yang pertama. Membelakangi kiblat atau berpaling dari kiblat, nyerong dari kiblat, itu membatalkan sholat. Kenapa? Karena meninggalkan satu syarat daripada syarat-syarat sholat. Berikutnya, wal aklu wasyurbu. Makan dan minum. Makan dan minum, ini batalin sholat. Wal qahqahatu, terbahak-bahak, ngakak, terbahak-bahak, ya. Jelaskan terbahak-bahak ya, ngakak, itu batal. Kalau senyum tidak batal. Ya. Kalau nahan tawa,
Kalau nahan tawa begini, batal. Karena ada getaran. Walaupun nggak ketawa, nahan tawa nih, tapi getar gitu, batal. 11. Wariddatu dan riddah, murtad. Jadi ke-11 perkara yang ke-11 yang membatalkan salat adalah riddah, murtad. Nah, itulah 11 hal yang membatalkan salat.